Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal melanjutkan review cerita Shinbi Sao Season 5 episode yang pertama ya. Tenanglah semuanya, ada Shinbi, goblin yang paling keren yang akan membantu kalian dan melindungi kalian. Jadi mereka tetap membawa ghostballnya tersebut, tapi kali ini untungnya si Shinbi dan Gembi ikut dengan mereka. Ya, jadi seperti biasa si Shinbi menyombongkan diri, namun dia tertangkap oleh si Gembi karena kakinya gemetaran teman-teman. Ya ampun, si Shinbi mencoba untuk menjadi berani padahal dia sendiri takut. Lalu Kang Lim dengan serius mengatakan kepada mereka semua, kalian semua jangan tegang ya, kita harus tetap santai, rileks dan bersama-sama agar kita bisa melawan makhluk itu bersama-sama juga. Jadi kalau bisa lebih baik kita semuanya berkumpul, jangan berpisah gitu. Jadi kali ini mereka bersama-sama tidak membagi menjadi kelompok teman-teman. Lalu teman-teman di tengah jalan mereka melihat lagi cewek yang kemarin di kegelapan itu. Dia lewat lagi di depan mereka dan membawa satu botol kaca gitu lagi teman-teman. Lalu si Hari dan teman-temannya langsung ingin menemui dia. Pada saat dia memanggilnya, tiba-tiba dia diserang lagi oleh orang-orang kertas yang kemarin menyerang mereka itu teman-teman. Duri dan Gaan pun berteriak karena kaget teman-teman. Nah, Gembi pun langsung mengeluarkan tongkat kubusnya. Lalu tentunya dengan sihir Gembi, orang-orangan kertas tersebut berhenti teman-teman. Lalu Kang Lim dan Hari memberitahukan Gembi kalau mereka akan menangkap gadis tersebut. Nah, pada saat Kang Lim dan Hari sudah tepat di belakang wanita tersebut, tiba-tiba anak gadis tersebut mengatakan, "Jangan tangkap aku bukanlah makhluk, aku adalah orang atau manusia." Nah, kemudian Hari pun menjawab, "Namun, apabila kamu manusia, kenapa kamu kabur pada saat kita mengejarmu?" Nah, pada saat Hari berbicara, tiba-tiba dari belakang muncul bayangan makhluk. Jadi sepertinya Kang Lim udah melihat duluan karena makhluk tersebut akan menyerang Hari. Entah mengapa, sepertinya makhluk ini juga melindungi cewek atau gadis yang membawa toples kaca itu, teman-teman. Karena dia mau menyerang Hari, Kang Lim udah siap-siap ingin melawannya, namun malah Kang Lim yang terserang teman-teman. Jadi Kang Lim berubah menjadi kertas. Oh, Kang Lim kita. Jangan sampai Kang Lim dilipat-lipat jadi berbentuk bangau teman-teman. Hari langsung saja berteriak dengan kaget. Dia tidak menyangka Kang Lim diserang secepat itu teman-teman. Nah, dari sinilah terlihat banget kalau si Hari ini sangat cinta banget sama si Kang Lim. Dia menggunakan ghostballnya, walaupun dia sudah tahu kalau ghostballnya itu rusak teman-teman. Nah, di saat Hari udah ingin memanggil makhluk, tiba-tiba dia teringat lagi kata-kata si Gembi. Jangan sekali-sekali pakai ghostball tersebut sampai kita menemukan cara bagaimana memperbaikinya. Nah, akhirnya si Hari membatalkan niatnya itu dan dia menggunakan sebuah batang kayu untuk menyerang makhluk tersebut. "Hei kamu, berhenti menyerang Kang Limku!" Tapi batang kayu tersebut hanya terlempar begitu saja dengan mudahnya oleh makhluk tersebut. Akhirnya Hari terjatuh teman-teman di pinggir jalan. Tapi anehnya anak gadis tersebut malah maju dan tidak takut sama makhluk ini teman-teman. Akhirnya makhluk origami tersebut malah menyerang dan menjadi lebih seram lagi karena tangannya keluar. Jadi tangannya menjadi 6 teman-teman. Akhirnya dia menyerang anak gadis tersebut dan melemparnya di samping Hari. Jadi sama-sama mereka terlempar di pinggir jalan. Nah, tapi karena memang udah tidak ada cara lain lagi teman-teman, karena si Kang Lim udah terperangkap, anak gadis tersebut juga udah diserang, bahkan Hari pun sudah tidak berdaya. Akhirnya Hari mencoba lagi bersikeras memakai ghostballnya itu. Akhirnya teman-teman beruntung banget karena berhasil keluar makhluk jam lonceng. Hari udah senang sekali karena makhluknya udah keluar. Tapi rupanya ghostball tersebut pecah berkeping-keping teman-teman. Jadi setelah pecah berkeping-keping, Hari langsung kepanikan. Tapi untungnya makhluk jam lonceng tersebut udah berhasil menyelamatkan Kang Lim dari perangkap makhluk origami ini teman-teman. Lalu Kang Lim mencoba menyebutkan mantra si kakak angkat, yaitu Guidohyun, Guidosik Manpyeon Pone, yang merupakan mantra dari kelompok Guido teman-teman. Buat teman-teman yang masih lupa, kalau pedang yang digunakan Kang Lim saat ini masih pedang Guidohyun yang pada saat di season 4 akhir itu Guidohyun sempat memberikan pedangnya kepada Kang Lim. Jadi pedang yang digunakan ini adalah pedang yang biasa digunakan oleh Guidohyun di season 4 teman-teman. Nah, kali ini serangan si Kang Lim berhasil dan akhirnya membuat makhluk tersebut terjatuh dan akhirnya satu toples berisi kertas lipat origami berbentuk bangau warna merah itu terpecahkan. Nah, pada saat itu juga
Tiba-tiba anak gadis yang ditemui oleh Hari itu juga mengeluarkan air matanya. Nah, ini ada keanehan juga teman-teman. Tiba-tiba dari tangan Kang Lim itu muncul sebuah seperti luka memar gitu, tapi ada serat-serat seperti simbol-simbol dari kelompok Guido. Setelah keluar muncul, tiba-tiba masuk lagi. Apakah karena Kang Lim menggunakan pedang tersebut, maka sifat Kang Lim nanti atau karakter Kang Lim dan semua kekuatannya jadi berubah seperti kelompok Guido ya teman-teman? Karena setahu Stella Kim, kelompok Guido itu mengambil kekuatan dari goblin dan juga makhluk teman-teman. Jadi aduh, jangan-jangan Kang Lim. Aduh, udah deh, Stella Kim berpikiran positif dulu aja ya teman-teman, karena masih belum terjadi kan. Stella Kim lanjut ya ceritanya. Nah, ini dia saatnya kita tahu jati diri sebenarnya makhluk origami ini. Jadi ternyata ada kisah sedih di balik kematian dari makhluk origami ini teman-teman. Di masa hidupnya dia juga hanyalah seorang anak gadis biasa teman-teman. Namun dia juga mengidap penyakit. Nah, karena dia mengidap penyakit itu, dia biasanya hanya diinfus dan berbaring di tempat tidur. Dia mungkin tidak bisa keluar-keluar dari kamarnya. Lalu karena dia bosan, jadi dia melipat-lipat kertas origami. Tapi pada saat itu bukan hanya bangau saja yang dia lipat. Jadi ada yang berbentuk perahu, ada yang berbentuk kelinci, dan hewan-hewan yang lainnya. Nah, anak gadis yang ditemui oleh Hari tersebut merupakan sahabat dari makhluk origami semasa hidupnya teman-teman. Sahabatnya tersebut sempat meminta untuk mengajarkan melipat kertas origami berbentuk bangau itu. Karena dia merasa sahabatnya ini mempunyai talenta yang cukup hebat, jadi dia ingin minta diajari. Nah, anak gadis yang ditemui si Hari ini juga sering sekali main ke rumahnya. Diajari melipat kertas, terus mereka juga mau ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi sahabat sejati. Nah, suatu hari karena makhluk origami ini semasa hidupnya mengidap penyakit, jadi akhirnya tibalah saatnya untuk dia menjalani operasi teman-teman. Jadi pada saat ingin menjalani operasi, sebelumnya dia berpesan kepada sahabatnya tersebut. Dia mengatakan, pada saat hari operasi, aku mohon kamu datanglah ke rumahku, karena aku ingin memberikan sebuah hadiah untukmu. Hadiah tersebut adalah aku selama ini melipat kertas lipat origami berbentuk bangau, karena aku ingin mengumpulkannya hingga mencapai 1000 buah. Nah, mungkin ada yang udah tahu, percaya atau tidak sih ya teman-teman. Kalau Stella Kim sih percaya-percaya aja, karena Stella Kim dulu pernah sempat melakukan, tapi bukan yang versi bangau. Stella Kim waktu itu yang versi melipat bintang teman-teman. Stella Kim pernah buat sampai, kalau tidak salah 1000 atau 5000 buah gitu. Dan benar-benar waktu itu Stella Kim ada menginginkan suatu permintaan dan itu terkabulkan teman-teman. Nah, sama juga dia juga mempercayai itu, namun dengan kertas lipat berbentuk bangau ini. Nah, gimana teman-teman semuanya? Ceritanya makin seru dan juga penasaran kan? Bener banget, ceritanya makin seru loh. Oke, kalau gitu Stella Kim hari ini reviewnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa tentunya di review Sin Bisa selanjutnya di channel Stella Kim. Oh iya teman-teman yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim buruan ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye, sarangheyo.